A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Ilyas alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-20 setelah Nabi Ilyas alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul yang ke-19. Nabi Ilyas alaihissalam garis keturunan dari Lawi bin Yakub alaihissalam. Sedangkan Nabi Ilyasa garis keturunannya melalui Yusuf bin Yakub alaihissalam. Ia putra dari paman Nabi Ilyas. Melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwah ia berpegang pada syariat dan metode Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi ini termasuk hamba Allah yang terbaik. Konon Nabi inilah yang disebut dalam kitab Taurat. Nabi Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel dan garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun, serta Ilyas. Nama Ilyasa disebut dalam kisah Ilyas saat rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Maka besar kemungkinan Ilyasa juga tinggal di seputar lembah sungai Yordania. Nabi Ilyasa dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas. Mereka senantiasa berdakwah pada kaumnya dengan tujuan agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tak banyak dikisahkan, namun perjalanan Nabi Ilyasa dalam melakukan dakwahnya begitu inspiratif. Sikapnya menjadi pemimpin pun patut menjadi teladan. Kisah Nabi Ilyas saat bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Dari silsilah keluarga yang dapat dilihat, diketahui bahwa Nabi Ilyasa merupakan anak kandung dari Asbat. Namun Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyasa sebagai anak angkat. Karena itulah kisah Nabi Ilyasa erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Dalam beberapa ayat pernah dijelaskan bahwa Nabi Ilyas sempat dikejar oleh kaumnya yang durhaka. Mereka yang tidak patuh pada Nabi Ilyas pun mendapatkan azab berupa kemarau panjang ketika segerombolan kaum durhaka mengejarnya. Nabi Ilyas bersembunyi dalam rumah Nabi Ilyasa. Saat itulah Nabi Ilyas bertemu Nabi Ilyasa yang masih sangat belia, namun menderita penyakit keras. Melihat kondisi Nabi Ilyasa yang tengah sakit, Nabi Ilyas pun mohon kepada Allah untuk menyembuhkan Nabi Ilyasa. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa semakin dekat. Nabi Ilyas juga selalu mengajak Nabi Ilyasa ketika berdakwah. Nabi Ilyasa berperan penting dalam meneruskan dakwah Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun untuk ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ilyas juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan sesat. Peninggal Nabi Ilyas tak gentar dengan berbagai rintangan. Nabi Ilyas berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas terus menyeru menyembah Allah kepada kaumnya. Nabi Ilyas juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir serta surga dan neraka. Tak hanya itu, Nabi Ilyas juga menjadi raja dan pemimpin yang arif, bijaksana. Selama masa pemerintahnya, Nabi Ilyas berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut beberapa riwayat, ada banyak dugaan bahwa Nabi Ilyas adalah raja yang menyerahkan kerajaan pada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyas disebutkan tak memiliki keturunan, sehingga beliau mewariskan kerajaannya pada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan dan memberikan tahta pada orang yang sanggup berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah dari kisah Nabi Ilyas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas ini adalah sebagai berikut. Nabi Ilyas merupakan sosok seorang pemimpin yang baik, adalah yang mampu menciptakan masyarakat rukun, damai dan makmur
di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mengerti pentingnya mematuhi pemimpin. Semasa Nabi Ilyasa hidup, Bani Israel selalu patuh dan menuruti segala perintah yang disuruhkan kepadanya, sehingga mereka hidup aman dan makmur. Setiap umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima azab, kemudian digantikan oleh umat yang lainnya. Setelah Nabi Ilyas AS meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus AS kepada kaum Bani Israel. Nama Nabi Ilyas AS dalam Al-Quran surat 38 surat ayat 48. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat 6 Al-An'am ayat 86. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. 20. Nabi Ilyasa alaihissalam. Nama Ilyasa bin Aktub. Usia 90 tahun. Periode sejarah 885 sampai 795 sebelum Masehi. Tempat diutus Jaubar, Damaskus. Tempat wafat Palestina. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.